Kami memulai perjalanan kami dengan tekad untuk melayani negeri. Berbagai perubahan terus kami lakukan untuk menjadi yang terbaik. Dengan semangat Go Spirit, kami berinovasi dan mengembangkan layanan untuk menjelajah negeri. Tak terasa, kami telah hadir untuk melayani hampir di seluruh Indonesia, menghadirkan tanda mata terbaik kami bagi negeri. Dukungan kami untuk menciptakan produk-produk berkualitas, berkontribusi untuk mensejahterakan negeri, membuka jalan untuk saling memajukan, dan memberikan kepastian dalam berinvestasi. Kami berikan layanan terbaik bagi negeri. Kami hadirkan kemudahan layanan kami dengan semangat digitalisasi perbankan, sehingga jangkauan kami luas dan cepat. Memberikan kemudahan bertransaksi kapanpun dan dimanapun dengan mudah dan aman. Sebagai mitra strategis, kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami, terutama bagaimana cara kami memberikan layanan yang dapat membantu untuk pembangunan negeri ini. Semangat kami sebagai agen pembangunan tak akan berhenti di sini. Semangat yang tidak pernah padam untuk tumbuh bersinergi dengan negeri ini. Ini adalah komitmen kami untuk terus melayani negeri. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan. Kembali lagi berjumpa kalau tadi saya menutup rangkaian pembukaan Festival 2.0 P2 LIPI. Sekarang kita akan menyaksikan bersama talk show bersama Bank BJB. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bank BJB telah banyak sekali mensupport kebangkitan ekonomi di Jawa Barat. Untuk itu kita akan kupas secara tuntas bagaimana program-program dari Bank BJB untuk itu sendiri. Untuk itu saya izin terlebih dahulu kepada Ketua DPP beserta jajaran dan juga seluruh tamu undangan untuk memanggil narasumber kita. Untuk itu kami panggil dengan hormat Bapak Eka Yudhistira selaku Sentra UMKM Bank BJB. Silakan naik ke atas stage untuk bersama-sama berbincang bersama saya. Assalamualaikum, selamat siang Pak, silahkan. Baik, Pak Eka, sebelumnya saya mewakili seluruh panitia dan juga teman-teman dari P2 LIPI mengucapkan terima kasih sekali telah meluangkan waktunya untuk berbincang, mengedukasi kita semua, khususnya terkait dengan perbankan, pembiayaan, dan pemberdayaan UMKM. Karena teman-teman dari P2 LIPI banyak sekali dari wanita-wanita hebat yang menjadi pengusaha. Mungkin pengusaha-pengusaha hebat itu berawal dari UMKM yang tentunya membutuhkan sekali support system dari perbankan seperti Bank BJB. Kalau dari Bank BJB sendiri mungkin sekarang Pak Eka ingin memberikan beberapa program-programnya. Tapi Pak Eka bagaimana sebelumnya saya ingin menanyakan kabarnya dulu, sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik, sangat baik sekali. Bahkan suatu kebahagiaan juga bagi saya untuk menyaksikan kembali terselenggaranya Festival PP LIPI 2.0. Karena kebetulan saya hadir pada saat penyelenggaraan 1.0-nya. Oke. Jadi ketika Nanti terselenggara ini. 3.0-nya hadir juga betul. ya. Jadi betul-betul suatu kebahagiaan buat saya untuk bisa hadir di sini sebagai perwakilan dari Bank BJB khususnya kembali untuk bisa kemudian nantinya berkolaborasi terkait program apa yang memang dimiliki Bank BJB, tentunya nantinya bisa bersama-sama dengan PP LIPI untuk membangkitkan perekonomian yang ada di Jawa Barat, tentunya seperti itu. Jika berbicara terkait dengan kolaborasi, pastinya akan banyak sekali kolaborasi yang dihasilkan dari BJB dan juga P2 LIPI. Sejauh ini kolaborasi seperti apa yang telah terjalin Pak Eka? Baik, kita sendiri sebetulnya memang dari Bank BJB sendiri khususnya kita punya beberapa program sebetulnya. Dari baik itu yang sifatnya tabungan, kemudian deposito dan lain sebagainya, pun juga tidak luput kita punya yang namanya pembiayaan bagi pelaku usaha. Nah,
Kalau dulu mungkin kita sering menggemborkan kita punya program di Jawa Barat yang namanya Mesra atau Masyarakat Ekonomi Sejahtera, di mana memang kita mengangkat pembiayaan bagi pelaku usaha yang memang tergolong di bawah garis gitu ya kemiskinan, bisa dibilang seperti itu. Contohnya bisa Nah, diberikan yang di bawah garis itu kebanyakan salah itu satu contohnya? yang asongan, yang justru di pinggir jalan, yang mungkin agunan saja tidak punya gitu kan. Nah, kita punya program yang namanya Mesra di mana bunganya 0% dan itu tanpa agunan. Oke, baik Begitu. ya. Nah, karena pada saat itu program Mesra ini kita berikan kepada masyarakat di sekitar rumah ibadah, kemudian muncul satu usulan dari berbagai komunitas yang ada bahwa Pak, bagaimana kalau basisnya bisa dikeluarkan berdasarkan komunitas. Alhamdulillah seiring sejalan waktu, tahun ini program itu bisa dijalankan berdasarkan dari komunitas yang ada. Jadi bisa disalurkan melalui komunitasnya. Jadi tidak sembarangan ya, ada Ya, tahapannya. Jadi kita betul. difilter, Ya. kalau bahasanya difilter melalui komunitas. Komunitasnya, Nah betul. syaratnya mungkin kalau misalnya kita lihat, seperti kalau tadi dikatakan salah satunya teh adalah pedagang asongan dan lain Ya. sebagainya. Ada kriteria tertentu nggak sih? Nah, kalau nantinya melalui komunitas tentunya adalah satu, pastinya dia tergabung dalam komunitas tersebut. Kemudian memiliki usaha sudah pasti, tetapi untuk produk ini yang baru memulai usaha pun itu sudah bisa kita support juga. Begitu. Kemudian yang sudah punya usaha bisa support, kemudian nanti dia bisa meminjam sampai dengan 5 juta rupiah, nanti pada saat pengulangannya itu bisa sampai dengan 10 juta rupiah. Tapi tentunya filternya ada di komunitas itu sendiri dan dari perbankannya. Begitu. Ini bisa menjadi solusi salah satu mengatasi masalah perekonomian di masyarakat, bisa kita katakan yang tadi di bawah garis Iya, itu ya. betul. Karena banyak sekali masyarakat di Jawa Barat dan juga di Indonesia yang terjerat bahkan ya. Di Nah, bank-bank itu. kalau misalnya di daerah istilahnya ada bahasa, bang apa tuh ya? Bang Emok katanya. Saya juga bingung Sebenarnya kenapa saya disebut ingat, Bang tapi Emok saya gitu nggak ya. mau nyebutin, takut disensor. Iya. Karena kita ada di TV ya, TV Saya juga Harmoni. bingung itu Bu. Tahun 2015 saya keliling muncul bahasa seperti itu. Padahal kan basicnya ada bahasa sarenteng basicnya lah, rentenir ya, aja gitu segala ya macam gitu. ya. Cuman ini memang jadi muncul anggapan seperti itu karena memang ya mohon maaf, saya sih melihat jadi mendiskreditkan kaum perempuan karena memang kan biasanya yang duduk emok adalah perempuan. Betul. Dan memang tidak menutup ini memang kebanyakan yang terjerat itu di daerah itu adalah memang biasanya ibu-ibu. Iya. Memang begitu. Tetapi sekali lagi bahwa tidak mengecilkan bahwa kita tahu dulu ketika terjadi krisis moneter tahun 98, sekali lagi bahwa pada saat bapak-bapaknya stres Bu di rumah, banyak yang di PHK dan segala macam, yang bangkit mah tetap para ibu-ibu. Aplaus dulu Bu buat ibu-ibu semuanya. Ini betul nyata. Jadi pada stres Bu banyak yang di PHK, bapak-bapak linggalian kanu sangkar burung, barijeng burungnya nggak ada. Gitu ya, stres gitu ya. Tapi ibu-ibu mah kan nggak bisa begitu. Ya. Tetap harus bangkit, tetap harus berpikir bagaimana caranya dapur itu tetap ngebul kan istilahnya betul. bahasanya. Nah, kemudian kemarin kita terjadi lagi pada saat pandemi COVID. Banyak mall tutup, banyak toko tutup segala macam. Tetapi kembali lagi bangkit bahwa pelaku usaha yang paling banyak mayoritas melakukan perdagangan dan sukses itu adalah kaum perempuan. Nah itu Bu, itu juga sebagai satu contoh di mana kita melihat itu dan full support. Alhamdulillah sekarang juga banyak produk dari pelaku usaha juga yang kita support, baik yang dari masa atau apapun, yaitu yang terutama dari kaum perempuan juga, kita udah bantu support hingga pemasaran hingga ke luar negeri. Itu yang kita lakukan di Bank BCP. Jadi tidak hanya sekedar memberikan pembiayaan saja, kita juga berikan ada pemberdayaannya, jadi kita ada pelatihan Bu di kita. Oh pelatihan seperti apa itu Pak Eka? Jadi bagaimana meningkatkan kapasitas usaha, kita ada pelatihan bagaimana digital marketing, bagaimana nanti tentang operasional usaha, bagaimana manajemen keuangan, itu semua ada pelatihannya di Bank BCP. Jadi tidak hanya sekedar, kita tuh tidak hanya sekedar menarik, oh yuk nabung di kita, kemudian tidak hanya sekedar, yuk pinjam dong kredit di kita, tidak. Tetapi kita juga berpikir kita punya yang namanya tanggung jawab bagaimana caranya agar pelaku usaha itu tetap bagaimana caranya tumbuh semakin besar dan semakin kuat gitu.
Artinya bisa memanfaatkan apa Betul. yang telah dijadikan solusi tadi ya, Ya. tidak hanya dilepaskan begitu Begitu saja. saja, betul. Kalau untuk di Jawa Barat nih, tadi kan Pak Eka mengatakan ada beberapa komunitas yang Ya. memang menjadi kepanjangan tangan Kepanjangan lah, tangan, bisa betul. dikatakan seperti itu. Kurang lebih jumlah komunitasnya sudah mencapai berapa nih Pak Eka? Kita kalau untuk komunitas sendiri, kebetulan karena di wilayah saya berada di wilayah 1, itu lingkupnya di kota Bandung, kemudian Bandung Raya dan sekitarnya, Cimahi dan sebagainya, itu kurang lebih udah hampir lebih dari 20 komunitas yang kerjasama dengan kami. Itu lebih sebetulnya. Sisanya adalah ada yang sudah bekerja sama tetapi belum secara optimal sebetulnya dalam hal membantu kami untuk sebagai kepanjangan tangan dari Bank BJB. Tapi insya Allah hari ini saja, tadi saya dengan teman-teman di Spora Kota Bandung itu juga sudah bekerja sama bagaimana caranya komunitas-komunitas kreatif Kota Bandung yang cukup luar biasa itu kita sambungkan untuk nantinya menjadi perpanjangan tangan juga dari kami sebenarnya Bank BJB. Jadi nantinya ke depannya tentunya makin ke pelosok akan makin luar biasa. Nah tidak menutup tadi saya juga melihat hari ini insya Allah katanya ada pelantikan ya. Ada, nanti Nah, jam 4 akan ada pelantikan ada pelantikan dari ya. DPC Kabupaten Cianjur, Cianjur, betul. KBB dan juga Kota Tasikmalaya. Bukan tidak mungkin nantinya juga jadi kerjasama Bu ke depannya sebagai perpanjangan Wah, tangan luar dari Bank biasa BJB. ya. Betul, seperti itu. Jadi Oke. aplaus dulu untuk nantinya yang Berikan akan aplaus dilantik. ya. Nanti mudah-mudahan akan ada kolaborasi, ada penyelesaian permasalahan-permasalahan. Kalau ibu-ibu soalnya masalahnya nggak selesai-selesai. Selesai yang satu, timbul yang lainnya begitu Tapi Pak Eka. saya bahagia Bu kalau deket ibu-ibu. Saya tuh senang dicerewetin karena kadang-kadang kalau nggak dicerewetin pusing juga Bu. Karena kita jadi nggak tahu permasalahan apa sih yang sebetulnya ada di lapangan. Nah kalau saya juga kebetulan saya dekat dengan beberapa komunitas juga, terutama yang saya tahu yang paling aktif itu justru berada di Cianjur Bu. Cianjur itu luar biasa. Betul, saya sebagai saksi nyata karena memang saya rutin ke Cianjur, di Cianjur itu luar biasa. Bahkan kemarin itu teman-teman para pelaku komunitas perempuan khususnya di Cianjur yang bangkit dengan kondisi setelah gempa kemarin, justru mereka yang paling aktif berada di garda terdepan pada saat gempa. Jadi itu saya melihat bahwa itu suatu hal yang luar biasa gitu dari apa teman-teman komunitas sebetulnya Bu, gitu. Baik, mohon maaf suaranya agak sedikit terputus. Menarik sekali program-program yang ditawarkan. Kalau misalnya untuk pribadi saya sangat sekali tertarik dengan program yang ditawarkan. Namun yang menjadi permasalahan biasanya ketidaktahuan atau sosialisasi yang memang mungkin kurang masif begitu Pak Eka. Bagaimana sih sosialisasi yang dilakukan oleh Bank BJB kepada masyarakat khususnya kaum perempuan yang memiliki segudang masalah ini agar mengetahui bahwa BJB itu punya nih penyelesaian permasalahan untuk meningkatkan perekonomian Pak Eka. Nah siap. Nah sebetulnya kita sendiri punya suatu program di Bank BJB itu yang namanya PESAT, yaitu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu. Yang memang berada di sektor 5 titik wilayah, di mana 5 titik wilayah itu termasuk lingkupnya Pulau Jawa khususnya semuanya. Nah dari titik itu para teman-teman PESAT ini yang memang keliling dan langsung memberikan edukasi termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Ketika memang misalkan dirasa jauh dari kota dan sebagainya, itu kami juga selalu melaksanakan yang namanya sosialisasi dalam bentuk bincang Jumat bisnis. Jadi kita rutin menyelenggarakan bincang Jumat bisnis melalui Zoom ataupun melalui podcast. Bahkan kemarin juga kita live secara Instagram di Bank BJB_UMKM. Itu bagaimana nanti kita menginformasikan terkait produk-produk yang ada di Bank BJB. Termasuk ada testimoni juga daripada pelaku usaha yang memang sudah mendapatkan support dari kami khususnya. Kemarin contoh ada satu juga perempuan muda, pengusaha muda, Teh Lastri itu yang bergerak di bidang, kalau di Bandung mungkin ada yang pernah tahu Ken Hot Bar, itu makanan apa ya Koreanis gitu yang dibakar-bakar, dia cukup terkenal di Lengkong dan itu juga sudah menjadi bagian dari keluarga besar Bank BJB, di mana kita support setiap kegiatannya, setiap penyelenggaraan kegiatan selalu kita ajak untuk kolaborasi. Nah, sebetulnya ketika kesulitan mendapatkan informasi, mangga kalau misalkan memang dirasa nanti membutuhkan informasi lebih mendalam untuk sosialisasi, itu bisa menghubungi kami di bagian sentra UMKM ini karena kami akan terjun langsung. Kemarin juga kita sudah kerjasama contoh dengan Ikatan Bidan Indonesia.
Itu kita sudah keliling, bahkan sampai ke ranting-ranting untuk terkaitnya sosialisasi mengenai produk ini. Dan alhamdulillah banyak juga dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku bidan gitu. Khususnya seperti itu salah satu contohnya yang sudah kita lakukan. Jadi kita banyak melakukan sosialisasi ke daerah, mau sampai ke pelosok pun monggo silahkan diundang. Kalau memang dibutuhkan kami untuk hadir ke sana, kita akan langsung sosialisasi di tempat. Jadi tidak mengenal wilayah ya, kalaupun jauh juga tetap kita akan support, gitu. disupport ya. Kalau kita lihat di sini kan banyak pelaku UMKM nih yang ada di area gedung Pusdai ini. Ada nggak sih salah satu anggotanya yang masuk di sini? Ada, di sini ada kurang lebih 10 mitra binaan kita yang memang sudah kita support. Alhamdulillah ini ada macam-macam, tadi ada Teh Bulan itu dia punya produk kayak craft dan lain sebagainya. Terus kemudian ada WJRS kopi, terus kemudian ada juga makanan-makanan kayak rice bowl dan lain sebagainya yang selalu kita ajak kalau pameran. Bahkan untuk yang rice bowl ini kemarin ketika ada pameran No Playing Festival selama 6 hari itu kita ajak juga full support. Jadi membantu juga mereka untuk meningkatkan, karena kan kegiatan seperti ini tuh adalah ajang nyata untuk pembuktian bagaimana mereka belajar untuk melakukan pemasaran. Itu pasti kita ajak gitu. Oke, ini supportnya itu berupa support seperti apa nih? Support langsung supportnya yang dimaksud implementisasi supportnya seperti apa? Pembiayaan ya? Pembiayaan kreditnya tentunya. Pembiayaan Jadi kreditnya ya? kita punya berbagai macam produk pembiayaan kredit. Contoh kita punya KUR itu dengan yang seperti yang kita tahu bahwa kredit dari program pemerintah pusat dengan bunga 6%. Kemudian itu syaratnya apa? Boleh sambil dijelaskan Pak syaratnya Eka? sendiri untuk KUR itu minimal usahanya sudah berjalan 6 bulan. 6 bulan usaha. Kemudian nanti dibuktikan dengan lama usahanya dari NIB dan lain sebagainya. Kemudian tentunya KTP, berusia minimal 21 tahun atau di atas 17 tahun tetapi sudah menikah. Itu sudah bisa mengakses sebetulnya. Kemudian kalau sampai dengan 100 juta sebenarnya tidak dikenakan yang namanya agunan. Khusus untuk di atas 100 juta baru ada yang namanya jaminan gitu, sudah dibilang seperti itu. Kemudian nanti selain KUR kita juga punya tadi yang saya sampaikan mengenai Mesra. Mesra itu adalah program yang memang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya dicetuskan oleh Pak Ridwan Kamil. Itu dengan bunga 0% tanpa agunan, sifatnya berkelompok Bu itu. Minimal 5 orang, maksimalnya 10 orang, berada pada satu domisili yang sama. Nah, kalau domisilinya beda, bagaimana nih? Karena kan kalau komunitas berbeda. Nah, selain Mesra ini kita juga punya yang namanya program komunitas mikro. Nah itu tentunya berbeda domisili tidak apa-apa tetapi berada pada satu komunitas yang sama. Oke, Gitu. Fungsinya komunitas itu sendiri untuk apa sih Pak Eka? Nah komunitas itu adalah untuk supaya bisa mengetahui betul bahwa yang akan mengajukan pinjaman itu satu. Itu kan sebagai fungsi saringan awal untuk mengetahui ini betul anggota kami. Kemudian domisilinya di mana betul, kemudian keaktifan karena kan nanti ketika yang namanya sifat pinjaman itu tanpa jaminan atau tanpa bunga tentunya akan ada beberapa seleksi. Nah seleksi itu bisa dilihat dari seperti itu. Contoh, Pak yang dikasih pinjam ini ternyata nggak pernah aktif, diajakin ngumpul nggak pernah datang misalkan. Tentunya itu akan jadi bahan pertimbangan buat kami tentunya. Nah kalau misalkan Pak ini bagus Pak usahanya bagus perlu kita support. Aktif ketika memang berorganisasi juga aktif, kumpul rutin ada kan ya Bu ya, misalkan ada kumpul rutin juga aktif, wah kayak gitu bisa jadi sudah pasti ada kemungkinan untuk kita loloskan secara pinjamannya. Berarti seperti kami-kami ini yang berorganisasi salah satunya bisa mempermudah juga ya tentunya, Pak Eka ya? Betul, jadi sama-sama jadi saling menguntungkan di sini, jadi makanya kenapa supaya nanti yang tadinya kurang aktif menjadi lebih aktif, yang sudah aktif juga nanti kita support secara pembiayaannya, seperti itu. Wah, ini kalau saya pribadi, kebetulan saya pribadi punya usaha yang ya bisa dibilang UMKM nih, nanti bisa menghubungi Pak Eka langsung. Bisa.
Capture kesuksesanmu bersama kredit UMKM dari Bank BJB. Prosesnya mudah, jangka waktu pinjaman maksimal 60 bulan dan besar pinjaman sampai dengan 2 miliar. Bisa juga diakses melalui BJB Laku. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. 81. Monggo. Handphone saya 24 jam menyala Bu, buat ibu-ibu semua. Handphonenya ya Bu, orangnya mah butuh tidur. Baik. Mangga, nanti insya Allah secepatnya pasti kalau ada yang WhatsApp, ketika sudah terkumpul memang sejumlah kelompoknya, kalau memang dirasa yang sifatnya berkelompok, mangga bisa 5 orang, maksimal 10 orang, nanti kalau sudah ada, dikirimkan datanya ke saya, nanti saya akan sambungkan langsung dengan teman-teman kantor cabang supaya bisa segera diproses. Seperti itu Ibu. Iya, Ibu Khadijah insya Allah Pak Eka nanti akan memberikan solusinya, jadi langsung japrian ya Ibu ya. Betul. Baik, selanjutnya untuk penanya selanjutnya. Selanjutnya, mangga. Silahkan disebutkan nama dan dari DPC mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dari KBB. Ya. Gini Pak, kalau misalkan kita di skupnya kabupaten, di KBB termasuk di KBB itu seperti tadi lebih efektif. Misalkan kita untuk kesejahteraan anggota di organisasi dulu, gitu, komunitas kita dulu, tapi beda-beda tempat itu domisili. Ya. Ternyata tidak bisa ya Pak ya? Tadi. Bisa. Oh bisa? Bisa Jadi juga. kecamatan ini satu, kecamatan ini Bisa, dua, oke. itu pasti bisa. Oke. Selama memang nantinya ada arahan atau surat persetujuan dari komunitasnya atau dari misalkan dalam hal ini dari PPLIP-nya. Oke. Itu Yang bisa. kedua, terus kita kan sekarang lagi banyak booming lah bisnis online. Ya. Apakah nanti ke depannya BJB bisa sebuah produk untuk mengcover para pengusaha UMKM tapi yang bisnisnya online? Nah, gitu. sebetulnya Oke, terima sekarang kasih. juga berjalan Bu untuk yang online. Saat ini juga banyak yang sifatnya online yang awal kan ketika modalnya tidak ada, maka dia sifatnya adalah reseller, betul kan? Karena dia tidak punya stok. Nah, kedepannya tentunya ketika dia ingin makin maju, inginnya punya stok sendiri kan? Nah, biasanya itu nanti yang akan kita cover untuk dia bisa memenuhi stoknya, gitu melalui produk yang tadi saya sampaikan. Berarti berarti buktinya dengan akun atau dan sebagainya gitu. Ya, akunnya, transaksi ya, bukti transaksinya Oke, itu oke. bisa diperlihatkan iya. Bu. Meskipun tidak ada yang Ya. konkretnya ya tempat Ya, itu. Oke, betul. siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Ini menarik ya Pak Eka ya, antusias kalau Betul. ibu-ibu kalau bertanya terkait bagaimana meningkatkan perekonomian. Karena kalau berbicara ekonomi walaupun suami adalah tulang punggung keluarga, tetap rodanya itu mesinnya itu Iya. adalah di seorang Betul. istri. Karena biar bagaimanapun suami bisa dikatakan mesinnya Bu, tapi rodanya mah istri Bu. Betul. Saya juga sama, biar bagaimanapun sekuat apapun bekerja tetap Bu, Menteri Keuangan yang megang. Menteri Bu. Keuangan ya mau cukup nggak cukup Menteri Keuangan yang Iya. ngatur ya Pak Harus ya. ada Menteri Keuangan yang mengatur. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens, masih ada dari Ibu yang telah mengangkat tangan. Silahkan mungkin Teh Ilma boleh, Bu Teh, boleh dibantu untuk panitia wirelessnya. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cherry dari Cianjur Pak. Tadi Bapak udah menuliskan nomor HP-nya ya, biar bisa dihubungi. Nah pertanyaan saya, bisa nggak Bapak dihubungi dari Cianjur Pak? Bisa sekali Bu, kebetulan Cianjur itu wilayah saya Bu. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi wilayah saya itu tadi saya bilang selain Bandung Raya, lingkup saya juga Subang, kemudian Purwakarta, Karawang, lanjut Cianjur, Sukabumi, bahkan Pelabuhan Ratu Bu. Itu masuk wilayah kami. Berarti jodoh ya Pak ya? Alhamdulillah Ibu, bisa, sangat bisa Bu untuk Cianjur. Kalau begitu saya bakal cari nomor Bapak lagi kalau. Boleh, siap Ibu, bangga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Baik, jadi sudah ditandain Pak Eka Ibu, begitu ya. Bapak mohon izin diulang nomor HP-nya Boleh, ya Pak? 0822. Baik, Ternyata banyak peminat dari Cianjur yang mau nge-save nomor Bapak nih Pak. siap, bangga Ibu, dengan senang hati. Baik, 0822 1810
6081. Saya ulangi di 0822 1810 6081. Saya juga kalau ke Cianjur sering mampir ke ini Bu, ke Mochi Momi. Iya, mangga Bu ngobrol sama Mochi Momi, pasti kalau ditanya Pak Eka, udah apal Mochi Momi Pak. Bapak kalau begitu nanti Bapak agendakan kalau ke Cianjur mampir ke Epilog ya Pak. Wah siap Ibu, pasti saya akan merapat Ibu. Kebetulan di Epilog itu hari ini saya jualan juga. Ya. Terus sekretariat Ya. PP LIPI Cianjur. Cianjur, siap Bu. Nanti saya mohon izin untuk merapat, mungkin bisa WA Bu, nanti ketika saya ke Cianjur, saya izin untuk merapat ke sana Bu. Mohon Langsung. Bapak, Siap hatur Ibu. nuhun. Baik, Masya Allah ya. Jadi sudah nyambung chemistry-nya ya antara Pak Eka dan juga para anggota P2 LIPI. Baik yang di kota Bandung, di Cianjur dan semuanya nih. Favoritnya ibu-ibu nih kayaknya Pak Eka ya. Baik, mungkin masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada ya. Baik Pak Eka, perbincangan kita menarik sekali ya, terkait dengan pemberdayaan, edukasi perbankan ini bagaimana meningkatkan perekonomian di Jawa Barat yang memang targetnya sudah sesuai nih. Para perempuan, ibu-ibu pejuang tangguh yang memang sudah mempunyai chemistry nih dengan Pak Eka ya. Nanti mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat untuk ibu-ibu yang hadir di sini dan juga seluruh ibu-ibu yang ingin membantu meningkatkan perekonomian di Jawa Barat khususnya dan juga di Indonesia pada umumnya. Pak Eka juga nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain terus, ya. Bu, pasti support gitu. Kasih support. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Eka Baik, atas waktu terima yang kasih, telah sama-sama. diluangkan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, kepada Ketua DPW, Ketua DPP dan juga jajarannya. Terima kasih telah menyaksikan perbincangan kita bersama Bank BJB. Siap. Saya ucapkan terima Terima kasih. kasih. Saya Tresya Wulandari mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mengucapkan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ini adalah bulan yang selalu ditunggu. Bulan dari segala bulan yang penuh kebaikan. Kau raja jalanan yang arogan, coba kau sopan di jalan. Perut keroncongnya kerja berantakan, bukan alasan untuk malas-malasan. Cari meliuk dengan mengaku, jangan lupa bayar yang jualan. Babat habis semua makanan, tapi jangan berlebihan. Walaupun baju memudahkan beli, jangan lupa buka hatimu untuk berbagi. Hilangkan kebiasaan burukmu untuk bersama menuju kemenangan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Semua berawal dari BJB Tanda Mata yang selalu menemani perjalanan hidupku. Perjalanan yang membuka semua peluang dan memberikan kemudahan untuk menggapai masa depan. Memberikan keyakinan kepadaku untuk tumbuh berkembang menjadi lebih besar. Membuatku tenang dengan produk perbankan unggulan dan memajakanku dengan kemudahan bertransaksi dimanapun, kapanpun. Meyakinkanku untuk menjadi pribadi yang berdikari dan membuat fondasi bagi generasiku. Perjalanan ini tak berhenti sampai di sini. Perjalanan penuh semangat untuk menjadikanku tanda mata terbaik bagi negeri.